secara global ya kita bahas dulu. Amerika Serikat masih menjadi epicentrum COVID-19 dan diprediksikan lonjakan kasus itu lebih banyak lagi sampai 2 minggu ke depan. Dan negara-negara juga diprediksikan pertumbuhan perekonomiannya akan menurun dan bahkan negatif. Lalu untuk dari domestik itu sendiri, kita mempunyai kabar yang cukup baik lah. Sudah mengalami kenaikan untuk hari ini dan itu boleh dibilang karena faktor core inflation rate-nya yang actualnya 2,87% dari 2,76% dari sebelumnya dan peningkatan confidence pasar yang dengan adanya stimulus fiskal yang kuat oleh pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan diharapkan bisa memberikan relaksasi bagi perekonomian ditambah juga jika ada penambahan stimulus kalau ada pengurangan harga BBM seperti itu. Yang utama sih dari penyebaran COVID-19 itu agar tidak menyebar terlalu jauh, itu sangat membantu sekali untuk recovery perekonomian seperti itu. Oke, kalau kita lihat hari ini menguat 1,47%, padahal pada saat pembukaan sempat pasar agak takut gitu karena langsung terjadi aksi jual dan sempat di zona merah. Seberapa sustainable ini Anda melihat penguatan IHSG ini? Karena besok masih ada 1 hari perdagangan lagi di pekan ini. Untuk penguatan itu sendiri kita harus melihat ya sentimen untuk dari indeks globalnya. Indeks globalnya itu kita melihat masih ada kecenderungan untuk seperti negatif. Tapi untuk domestik sendiri kita harus mencermati dan menunggu apakah stimulus itu akan sampai kapan itu direalisasikan dengan tepat sasaran seperti itu. Oke, kalau untuk Anda sendiri Lingga, apakah Anda menilai level 3.900 yang pernah dicapai IHSG sebelumnya ini adalah sudah bottom dan seperti apa Anda melihat fase IHSG saat ini? Untuk fase IHSG untuk saat sekarang 3.900 memang sudah menjadi bottom. Untuk rentang IHSG-nya di kisaran 4.393 sampai 4.625. Oke, jadi Anda melihat saat ini apakah fase konsolidasi atau seperti apa? Fase konsolidasi dengan mencermati adanya stimulus fiskal, apakah kita pemerintah bisa merealisasikan dengan tepat sasaran, bahkan karena banyak masyarakat yang bilang udah ada stimulus ini, stimulus itu, tapi itu belum ada realitanya sampai sekarang gitu. Lalu untuk penyebaran COVID-19-nya juga bahkan kalau bisa diusahakan untuk social distancing yang benar-benar dipatuhi oleh masyarakat, lalu pembatasan mudik itu sangat-sangat membantu sekali sehingga ketika isu kesehatan itu membaik, penyebaran COVID-19 itu menurun, nah perekonomian akan mengikutinya seperti itu. Oke, Lingga, kalau kita berbicara untuk pasar minggu depan seperti apa? Apakah Anda melihat ada potensi untuk penguatan atau justru akan misalnya terpapar sentimen profit taking atau misalnya regionalnya akan memburuk? Untuk kedepannya kita harus melihat kita harus benar-benar melihat itu apakah market itu stabil jika penyebaran COVID-19-nya itu menurun dengan mencermati pergerakan yang saham yang cukup tinggi volatilnya seperti itu dengan harapan dengan adanya stimulus dari pemerintah, stimulus OJK, Bank Indonesia itu sangat membantu untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjadikan market lebih baik ke depannya.